Alhamdulillah baik ya Pak. Nah ini beliau ini ya Sobat Baik UMP, beliau ini adalah Wakil Rektor 2 Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Nggih Pak, akhirnya bisa bertemu dengan Bapak nggih. Alhamdulillah. Ya, di tengah-tengah kesibukan yang sangat sekali. Alhamdulillah dan selalu fit nggih Pak nggih. Insya Allah. Insya Allah. Tetap berolahraga. Tetap berolahraga. Nah ini nanti kan Bapak mau menyampaikan tentang puasa dan kesalehan sosial nih Pak ya. Dan ini kebetulan episode terakhir Pak untuk edisi Ramadan ini. Nah di tahun ini ya. Di tahun ini. Semoga nanti setelah Ramadan ini masuk ke Syawal dan berikutnya akan senantiasa mengudara dengan hal-hal yang nggak kalah menarik lagi Pak Insya Allah. Kayaknya lebih tambah lagi dengan publikasi saya kira jadi mantap nanti Pak. Itu. Iya tentunya harus terus berkembang dong ya. Ini saya jadi tertantang untuk segera bikin studio ini. Betul Pak. Amin, semoga dengan seperti itu nanti teman-teman jadi semakin semangat untuk mengudara dan semoga dengan seperti itu juga mensyiarkan UMP, mensyiarkan Islam, betul. Ya, mensyiarkan persyarikatan. Baik Pak, kita kembali lagi ke tema kita tentang puasa dan kesalehan sosial. Ini ada tentang puasa, ada tentang kesalehan sosial. Nah ini yang dimaksud dengan puasa yang seperti apa dan yang bagaimana, monggo Pak. Oke, terima kasih Bu Isti ya. Para pemirsa yang saya hormati, puasa itu sebenarnya sudah dari dulu, sebelum Nabi sudah diperintahkan orang berpuasa. Kemudian ditegaskan pada Nabi bahwa puasa itu hukumnya wajib, sebagaimana di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hei orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas umat-umat sebelum kamu agar kamu jadi takwa. Jadi puasa ini memang sudah diwajibkan dari dulu dan ditegaskan lagi pada Nabi terakhir, Rasul terakhir Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, puasa itu adalah menahan diri dari makan, minum dan bersenggama dari terbit fajar sampai tenggelamnya matahari atau dari saat subuh sampai saat maghrib. Memasuki waktu maghrib. Nah, puasa yang seperti itu nanti kan ada kaitannya dengan kesalehan sosial tuh Pak. Lanjutannya berarti selain kita menahan apa itu namanya makan dan minum atau bersenggama maksudnya ya, hubungan antara suami istri berarti menahan hawa nafsu juga nggak Pak, syahwat maksudnya. Nah itu yang seperti apa juga Pak puasanya? Apakah harus dihiasi dengan sesuatu atau amalan-amalan lainnya gitu? Jadi sebelum jawab saya ingin dulu, sebenarnya siapa sih yang wajib berpuasa? Betul. Malah saya apa semua orang diwajibkan puasa? Betul. Ternyata tidak semua orang diwajibkan puasa. Ini Allah tidak adil loh, gimana? Ya enggak. Yang berpuasa itu hanya diwajibkan bagi umat Islam. Dan lebih spesifik adalah orang yang beriman. Orang yang beriman itu penjelasannya sebagaimana di awal ayat 183 Al-Baqarah kan, ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman. Orang yang beriman itu yang bagaimana sih, siapa sih kayak gitu. Penjelasannya ada di dalam surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai ayat 11. Mudah-mudahan saya hafal Mbak. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil laghwi muridun walladzina hum lizzakati fa'idun walladzina hum li furujihim hafidun
إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس hum fiha khalidun. Inilah orang-orang yang diwajibkan berpuasa, yaitu orang yang beruntung. Qad aflahal mu'minun, beruntunglah orang-orang yang beriman. Yang seperti apa? Yaitu orang yang khusyuk dalam sholatnya, orang yang tidak berkata atau berbuat dengan sia-sia. Kemudian orang yang membayar zakat. Kemudian dia menjaga kemaluannya. Kecuali pada istri-istrinya dan hamba sahayanya yang memang diperbolehkan. Dilanjutkan dengan kalau bukan itu yang dilakukan, maka termasuk melampaui batas, gitu ya. Dan orang-orang yang menjaga amanah-amanahnya dan janji-janjinya, dan orang yang menjaga sholatnya, mereka itulah orang-orang yang mewarisi apa? Mewarisi surga dan mereka kekal abadi di dalamnya. Jadi inilah orang-orang yang diwajibkan berpuasa. Di luar itu, walaupun ada orang yang berpuasa tapi bukan orang yang beriman, ya itu tidak punya nilai pahala di hadapan Allah. Jadi kalaupun mereka berbuat baik, memberikan derma seperti itu ya, kalau di kita itu zakat, mereka melakukan derma atau apa, tapi kalau kunci imannya tidak ada ya kamu nggak perlu puasa ya, karena tidak diwajibkan. Tapi kan ada orang yang puasa untuk kesehatan katanya, karena memang puasa itu bisa menyehatkan tubuh dengan mengistirahatkan mesin-mesin tubuh kita, itu menjadi organnya menjadi sehat itu, sehingga ada orang di luar Islam berpuasa, tapi tidak ada nilai di dalam ibadah itu karena dia tidak beriman. Indikatornya berarti banyak sekali ya Pak ya, kalau diambil dari ayat yang tadi itu, termasuk yang apa, tidak banyak melakukan hal yang sia-sia, maksudnya itu yang kan banyak itu ya, orang yang kadang-kadang ngobrol dengan orang sampai malam kayak gitu ya, yang dibicarakan ngalor ngidul gak jelas gitu. Itu kalau bahasa sini kalau nggak salah apa, dopokan gitu ya Pak ya. Dopokan ya, begadang yang pembicaranya nggak tahu apa arah pembicaranya, pokoknya penting kumpul, apalagi kalau ngerumpi itu ya ibu-ibu. Kalau yang seneng dopokan kan laki-laki ya, sampai malam gitu ya. Betul. Iya, itu ibu-ibu sore-sore Pak. Nggak boleh. Nggak boleh ya. Jadi percuma aja puasanya ya Pak ya, kalau seperti itu. Baik, dari yang tadi orang-orang iman dengan berbagai macam indikatornya, yang itulah yang diwajibkan untuk berpuasa. Lantas yang membatalkan mereka nantinya ketika dalam beribadah puasa itu Pak. Nah, itu kira-kira apa saja? Ya yang jelas kalau membatalkan ya berarti dia makan, minum, bersenggama. Nah ini berkaitan dengan bersenggama atau hubungan suami istri, ini agak berat ini anunya ya. Enggak apa-apa Pak. Karena kalau sampai terjadi seperti itu pada saat dia sedang berpuasa, itu menjadi menggantinya itu menjadi berat karena harus berpuasa 2 bulan berturut-turut, nggak bisa berhenti, nggak boleh berhenti. Walaupun nanti pada akhirnya juga ada keringanan, tapi itu harus dilalui dulu. Puasa 2 bulan. Kalau puasa 2 bulan sudah berjalan, kemudian di tengah-tengah tinggal berapa hari kemudian putus, berhenti, ya itu harus mengulangi lagi dicoba lagi, kemudian nanti baru terakhir membebaskan budak atau memberi makan pada orang miskin itu. Kalau yang puasanya sudah tidak memungkinkan gitu ya. Itu. Ceritanya dilakoni kok nggak nyampe-nyampe gitu ini ya. Yang berat itu Ibu. Kalau dia itu seorang muslim
itu dengan sengaja tidak berpuasa. Oh iya. Ya iya. kan pengertian Muslim itu kan dia sudah mengucapkan ikrar syahadat gitu ya. Kemudian dia tahu bahwa rukun iman memang wajib kita imani, rukun Islam wajib kita jalankan. Nah, tahu bahwa puasa itu menjadi bagian rukun Islam, kemudian dia sengaja meninggalkan puasa. Wah, ini yang sering sekarang ini banyak terjadi itu. Banyak, Pak. Iya, kadang-kadang saya heran itu ya. Dia musafir atau bukan? Karena di luar rumah bawa kendaraan berhenti di satu tempat gitu ya. Kan musafir gitu ya. Dan hafal tempat yang mana itu yang menyediakan layanan siang-siang. Nah, iya itu. Saya kemarin itu nggak sengaja di pom bensin itu ya. Bisa juga musafir, bisa juga bukan itu. Nah, saya bertemu dengan orang dari bagian itu dan saya tanya, Mas, jenengan puasa enggak? Aduh, mohon maaf, saya enggak puasa. Loh, jenengan orang Islam bukan? Iya Pak, saya Islam. Saya tahu memang wajib berpuasa. Mas, ngerti enggak jenengan kalau tidak berpuasa dengan sengaja? Ya, kalau di tengah jalan dari awalnya sudah niat puasa, kemudian karena sesuatu hal mungkin sakit, mungkin terlalu lapar letih banget atau haus banget, kemudian sekali ya Pak ya, capek membatalkan, masih bisa ampuni. Tapi kalau dari awal memang tidak ada niat puasa dan sengaja tidak berpuasa, itu pernah saya baca hadis, ya mudah-mudahan ini tidak salah ya, itu tidak bisa diganti dengan puasa sepanjang hayat. Ngeri banget Mas, aduh Mas, saya nggak ngerti Pak itu. Nah itu makanya ngaji nanti jadi tahu itu sudah berapa hari nggak puasa, ya udah beberapa hari, besok puasa ya Mas, insya Allah Pak, terima kasih diberitahu bahwa kalau tidak berpuasa dengan sengaja, konsekuensinya luar biasa, tidak bisa diganti dengan puasa sepanjang hayat. Akhirnya menyadarkan yang bersangkutan untuk melaksanakan puasa. Iya, tidak terhitung hutang berarti ya Pak ya. Iya, ya, meskipun ya secara adabnya, secara etikanya kita tetap harus mengkodok mengganti ya Pak ya. Tapi permasalahan apakah itu bisa membayar hutang puasanya, itu dia yang ternyata tidak bisa gitu. Dan menyedihkan lagi masih banyak yang tidak tahu tentang hal itu berarti ya Pak ya. Ya kalau tidak tahu sih ya masih mending. Masih mending ya kan. Kalau tidak tahu kan hukumnya orang tidak tahu. Iya, tidak tahu masih mending. Kalau sudah tahu kok sengaja, ini saya kira tidak bisa diampuni itu. Iya betul. Kalau tidak tahu bahwa ada penjelasan hadis bahwa meninggalkan puasa dengan sengaja tidak bisa diganti dengan puasa sepanjang hayat, ya pasti menjadi konsekuensi yang sangat berat. Betul. Dan itu memang kejadian di banyak tempat ya Pak ya. Kadang-kadang juga di kampung kecil di desa itu pun ada misal yang memang menyediakan warung tetap buka, menyediakan makanan siang-siang. Nah biasanya yang datang justru bukan orang situ tapi yang dari jauh-jauh. Maksudnya yang dari kampung atau desa tetangga seperti itu. Kemarin juga saya melihat kejadiannya Pak. Iya, banyak yang seperti itu. Ya kadang-kadang saya juga Mbak, orang-orang yang bekerja di siang hari dengan beban kerja yang berat dalam arti fisik gitu ya. Itu dia awalnya niat berpuasa, kemudian tidak sanggup gitu ya. Ini kadang-kadang saya juga masih perdebatan. Ya mestinya bisa, yang penting niatnya. Kalau niat kan membawa tekad yang kuat ya gitu. Mau kalau musafir aja perjalanan. Sekarang kan beda dengan dulu. Kalau dulu naik kendaraan tidak pakai AC, sekarang pakai kendaraan pakai AC. Nggak terasa perjalanan satu hari itu nggak terasa. Jadi walaupun boleh untuk tidak berpuasa, kalau memang bisa ya kenapa tidak gitu. Nah ini yang masih jadi diskusi saya yang belum adalah orang-orang yang
bekerja berat dengan pekerjaan fisik gitu. Iya, misal kayak yang mengayuh beca, membuat bangunan siang-siang itu ya Pak. Iya, mengerjakan pembangunan konstruksi apa itu siang-siang panas. Gitu. Iya. Atau memang sebaiknya tidak bekerja gitu. Padahal dia butuh makan. Nah, gitu. betul. Nah ya, setiap hari karena pendapatan yang dia peroleh dipakai untuk makan hari itu, besoknya kalau nggak bekerja nggak dapat penghasilan, akhirnya berhutang, dan itu menjadi awal terpuruknya ekonomi. Saya kira juga menjadi bahan pertimbangan untuk nah itu yang mendapat rukhsah mungkin ya Pak ya, yang mendapat keringanan itu. Baik Pak, kalau dilihat dari hal-hal yang membatalkan dan ternyata juga ada keringanan-keringanan yang bisa didapatkan oleh orang yang berpuasa, berarti sebenarnya masih banyak peluang maksudnya. Kondisinya itu sesuai dengan masing-masing keadaan masing-masing. Dia masuk yang sudah wajib atau dalam keadaan boleh untuk tidak berpuasa kemudian mengkodok. Dan yang paling berbahaya itu tadi yang jika dengan sengaja tidak berpuasa atau kalau yang tidak berpuasa dengan sengaja itu lebih mengerikan. Atau yang itu Pak yang tadi dengan sengaja melakukan hubungan suami istri. Nah itu yang berat sekali konsekuensi di belakangnya. Iya betul. Memang kalau tidak berpuasa itu rugi sekali ya. Kenapa rugi? Karena setiap ibadah yang kita lakukan itu pahalanya hanya Allah yang tahu mau dilipatkan berapa kali. Apa 100 kali, 700 kali, 1000 kali, itu hanya Allah yang tahu. Karena ibadah-ibadah yang lain itu dilipat gandakan 10 sampai 700 kali. Tetapi puasa bisa lebih dari itu. Apalagi kalau malam Lailatul Qadar, itu kan ibadah yang dilipat gandakan setara dengan ibadah 83 tahun 3 bulan itu ya. Kemudian ibadah apa sih yang dikerjakan selama bulan Ramadan? Orang yang berpuasa di bulan Ramadan banyak ibadah yang bisa dilakukan dan itu pahalanya dilipat gandakan begitu besar. Tapi yang penting bahwa Ramadan itu, puasa Ramadan itu bisa dimanfaatkan untuk memohon ampun ya. Bagaimana kita berzikir, menyebut nama Allah, kemudian berdoa ya, berdoa pada Allah. Karena doa orang yang sedang berpuasa itu tidak tertolak gitu ya. Kemudian beristighfar itu, mohon ampun pada Allah. Kalau itu dilakukan di tengah malam di bulan Ramadan ataupun pada saat sahur, maka permintaan mohon ampun, beristighfar itu akan diampuni oleh Allah. Ya, dosa apapun selain syirik yang gitu ya, semuanya akan diampuni. Saya yakin kita gitu ya, generasi milenial yang lebih muda itu kan seringkali masuk ke medsos gitu ya. Sekarang medsos ketika membuka aja sudah ada iklan yang macam-macam gitu kan. Nah, dosanya yang tidak terasa itu banyak banget itu. Nah, dengan Ramadan kita bisa beristighfar, mohon ampun, dan Allah menjanjikan akan diampuni. Kemudian berderma ya, berderma atau sedekah gitu ya. Ini yang sering terjadi sekarang ini adalah tidak melihat sebenarnya urutan mana yang lebih dipentingkan, sedekah kita atau berderma kita. Prioritasnya kemana dulu gitu ya Pak? Kemana dulu itu. Yang sering ya yang dekat dulu, baru ke yang lain ya gitu. Yang dekat yang sering dapat gitu. Tapi sebenarnya Al-Quran di surat Al-Baqarah ayat 177 dan Al-Isra ayat 26 itu di situ disebutkan bahwa urutan-urutan bersedekah, memberikan harta kepada yang lain adalah yang pertama adalah kerabat ya, keluarga dulu, baru pada orang lain, termasuk orang miskin. Tapi yang sering terjadi ya, yang sering ya yang dekat dengan kita itu, betul. Karena keluarganya agak jauhan sehingga nomor keberapa? Malah ada bisa yang lupa apakah ada kerabat kita yang sebenarnya jauh lebih membutuhkan atau tidak. Karena dalam sebuah hadis kalau nggak salah riwayat Tabrani itu disebutkan Allah tidak akan menerima sedekah kita, sedekah kita ketika ya keluarga kita itu
membutuhkan, tetapi diberikan kepada orang lain yang membutuhkan. Jadi mestinya itu harusnya kerabat kita dulu, keluarga kita dulu, baru orang lain. Yang sering terjadi kadang-kadang kan ya maunya praktis lah, sudah ada yang ngurusi gitu ya, diserahkan ke siapa untuk ngurusi. Tapi ada kewajiban kita itu jelas-jelas di Al-Baqarah 177 maupun di Al-Isra 26 itu siapa yang pertama itu? Yang pertama adalah keluarga dulu, kerabat dulu. Ya, nah baru kepada yang lain. Itu yang tadi bahwa itu tidak akan diterima sedekahnya. Kemudian Rasul juga menjelaskan bahwa sedekah ada pahalanya. Tapi ketika sedekah itu kepada orang miskin pahalanya 1. Kalau sedekah itu kepada keluarga itu pahalanya 2. Kenapa 2? Karena pahala yang pertama adalah pahala sedekah, yang kedua pahala silaturahim. Masya Allah. Itu. Nah, kalau buat kita nih Pak ya, seperti siapapun nih sobat baik yang ternyata sedang merantau, banyak merantau, kemudian memang sudah menetap di kota rantauan, jarang mendengar berita apakah itu ada dari orang tua atau kakak adik, paman gitu ya, atau apa sih Pak D, Bude gitu ya. Mungkin ada baiknya juga ya, kita kan sering kontak-kontak dengan keluarga yang di kampung. Coba ditanya kabarnya, jangan-jangan ada keluarga kita yang sebenarnya masih, apalagi masih satu darah ya Pak ya gitu. Ternyata ada yang kesulitan dan kita memang lupa. Alangkah lebih baik ketika kita di rantau, tetap saja terhadap lingkungan kita tetap perhatian, karena tidak termasuk orang yang beriman kalau kita kenyang tetangga kelaparan. Itu hadis Rasul itu jelas ya. Artinya kalau kita kenyang tetangganya kelaparan, itu kita tidak termasuk orang yang beriman. Nah, kalau seperti itu kan harusnya kita kenyang, tetangga juga kenyang. Kemudian juga tidaklah termasuk orang yang beriman kalau keinginan untuk kebaikan saudaranya itu tidak seperti mewujudkan keinginan untuk dirinya sendiri. Itu ya ini perlu diperhatikan ya oleh kita, bahwa ada hal-hal yang harus kita perhatikan karena ini berkaitan dengan keimanan kita. Ya. Di samping tadi amalan ibadah di bulan Ramadan itu berderma atau bersedekah, ada juga amalan untuk ini kan sudah mulai akhir-akhir di 10 hari akhir bulan Ramadan. Betul. Ya kita menggelorakan semangat untuk memperoleh Lailatul Qadar itu. Karena Lailatul Qadar itu suatu malam yang sempit, hanya satu malam dalam satu tahun. Itu pahala kita ketika beribadah dilipat gandakan setara 83 tahun, 3 bulan atau 1000 bulan. Ya. Kemudian nanti jika memungkinkan iktikaf di masjid, dan yang terakhir ditutup dengan zakat fitrah untuk mensucikan diri kita. Betul. Ini ngobrol-ngobrol tentang Lailatul Qadar dan kesempatan untuk beribadah Ramadan tinggal 5 hari lagi nih Pak. Karena kita udah di tanggal 25 Ramadan. Saya membaca itu banyak share-share ini malam Jumat kalau ganjil katanya turun Lailatul Qadar. Itu pendapat Ibnu Taimiyah gitu ya. Padahal setelah ditelusuri itu bukan pendapat dari Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah tidak pernah berpendapat bahwa kalau malam Jumat itu malam tanggal ganjil di 10 hari terakhir bulan Ramadan bisa dijadikan pedoman bahwa malam itu terjadi Lailatul Qadar. Nanti orang memburu di malam Jumat semuanya Pak. Malam-malam lain sepi kita. Kalau kita perhatikan hadis Rasul kan nggak ada yang menyampaikan seperti itu. Adanya ya 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Kalau nggak salah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu itu menyampaikan malam 27 atau apa itulah. Baik Pak, itu dari pembahasan tentang puasa. Sekarang kita berlanjut ke pembahasan tentang kesalehan sosial Pak. Ini kesalehan sosial itu apa sih Pak? Kan kita taunya selama ini ya kita harus jadi orang soleh nih, harus jadi orang soleh gitu. Tapi itu soleh yang sosial itu yang seperti apa maksudnya ini Pak? Jadi soleh itu kan dari bahasa Arab ya, artinya baik. Sosial bahasa asing, syaiti peran masyarakat. Berarti
kita sebagai individu bisa melakukan aktivitas dengan masyarakat, ya bermasyarakat dengan baik lah. Ringkasnya, bagaimana kita sebagai seorang manusia bisa bermasyarakat dengan baik. Gitu. Itu kalau kesolehan sosial dalam perspektif Islam dan puasa itu adalah bahwa orang Islam yang berpuasa ya, semestinya menjadi orang yang soleh, karena orang yang soleh itu ya, penjelasannya begitu banyak kan. Beberapa surat, beberapa ayat ada tentang soleh. Sebagaimana di surat Ali Imran 1:33-34 itu kan menjelaskan tentang siapa orang yang takwa. Karena puasa itu kan membentuk diri kita menjadi orang yang takwa. Nah, di ayat 1:33-34 itu dijelaskan nanti ada hubungannya dengan kesolehan sosial gitu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasaringu ila maghfiratim mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarai wad dharrai wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Nah, di ayat ini Allah berfirman, dan segeralah kamu memohon ampunan dari Tuhanmu, dan surga yang seluas langit dan bumi diperuntukkan bagi orang yang takwa. Nah, orang yang takwa adalah tujuan orang berpuasa. Di ayat ini dijelaskan orang yang takwa adalah orang yang menginfakkan hartanya baik dalam keadaan lapang maupun sempit, menahan marah, memberi maaf. Nah, Allah mintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Nah, kalau orang berpuasa kan kita disuruh menahan hawa nafsu, ya, menahan hawa nafsu, bersedekah. Di dalam ayat ini jelas sekali perintah bersedekah kalau kita mau disebut orang yang takwa. Jadi orang yang takwa itu adalah orang yang mampu atau mau bersedekah baik dalam keadaan lapang maupun sempit. Ini memang berat ya. Lagi punya aja kadang-kadang berat, apalagi lagi sulit, sempit ya. Tapi saya membaca artikel tentang almarhum Ari Jabir, Syekh Ari Jabir itu. Dia sering dalam keadaan tidak punya meminjam untuk bersedekah. Itu luar biasa. Artinya betul-betul mengamalkan perintah Allah di dalam ayat ini. Dalam keadaan sempit itu juga bersedekah. Saya itu pernah ya, ketika waktu masih muda itu kan sering menyelenggarakan kegiatan pengajian, apakah itu Isra Mi'raj atau Maulid Nabi gitu ya. Menjadi panitia. Kemudian mencari dana, menggalang dana, kemudian saya berkunjung bersilaturahmi ke rumah penduduk yang ada di tempat kami. Itu ada seorang ibu ya yang karena tidak punya uang, itu yang bantu apa kayak konsumsinya nggak apa ya. Itu dia itu bantunya ya, aku anaknya ayam kayak anak jago kayak mandan kayak jikot pira butuhnya gue konsumsi pira gitu. Itu saya kadang-kadang tergugah itu, luar biasa ibu ini tidak punya uang tapi ada aktivitas lain bisa digadikan. Jadi itu tergopoh-gopoh menawarkan ya Pak ya. Kemudian ada juga yang kemudian saya datang itu, aduh aku nyekel duit doh nyontek maringkai tak nyelang disit kayak gitu. Waduh, saya waktu itu kaget gitu ya, tidak tahu bahwa waktu itu saya belum tahu bahwa orang yang bertakwa itu diantaranya adalah dalam keadaan sempit dan mau bersedekah. Kalau lapang itu kayaknya nggak begitu masalah ya, tapi ini dalam keadaan sempit itu saya itu sampai tergugah itu. Ya. Kemudian tentang menahan marah ini ya. Ya kalau menurut saya itu belajar bagaimana menahan marah ya dari rektor UMB ini. Saya lama bergaul dengan Allahumma yarham Bapak
Syamsuddin Irsyad Ya, ya. almarhum. Ya. Beliau itu tidak pernah marah. Ya, walaupun tahu ada kesalahan apapun dan tahu ada hal-hal yang tidak disukai, beliau tidak pernah marah. Cuman kalimat yang disampaikan, kok bisa begitu ya? Itu kalimat khasnya Pak almarhum tuh. Kemudian yang kemarin juga Pak Anjar juga nggak pernah marah, secara langsung marah nggak pernah. Di hadapan kami beliau nggak pernah marah. Ini rektor sekarang juga seperti itu. Masya Allah. Di depan forum itu ya secara halus marah itu jarang disampaikan gitu ya. Walaupun ada keinginan tertentu yang misalkan tidak pas, beliaunya diam kemudian menyampaikan apa yang dia kehendaki. Ini menahan marah merupakan hal yang mudah diucapkan tapi prakteknya sulit. Tapi kalau kita ingin jadi orang takwa, memang harus bisa menahan marah gitu ya. Seringkali kan kita tidak terduga tiba-tiba dihadapkan sesuatu yang mengagetkan, yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Nah itu biasanya kalau tidak bisa mengendalikan diri, memang munculnya marah gitu ya. Spontan itu biasanya itu nanti. Iya, spontan itu ya. Iya memang marah itu boleh gitu ya, tapi segera kembali gitu ya. Kemudian yang terakhir memberi maaf. Ini berat loh Bu. Apalagi kayak ibu-ibu itu ya atau mbak-mbak itu yang pernah disakiti gitu, biasanya kan teringat terus ya. Susah move on Pak. Nah itu kan Bu, perintahnya kan memberi maaf gitu ya. Saja, memberikan maaf. Penak temen baru menyakiti, menzolimi, sakitnya nggak tahu di mana itu ya. Itu kok suruh memberikan maaf. Tapi kalau kita pingin jadi bagian orang yang takwa, maka itu harus kita lakukan. Konsekuensi dari itu semua adalah bahwa kita harus selalu berpikir positif. Bahwa kita sebagai makhluk sosial, kemudian bermasyarakat, kita tadi saya sampaikan puasa dengan kesolehan sosial, maka dengan berpuasa kita bisa menjadi orang yang soleh dalam pengertian sosial ya. Kita bermasyarakat dengan baik karena kita tidak akan menyakiti, tidak akan tidak peduli, tidak akan tidak toleransi, tidak akan tidak memberi, tidak akan tidak solider gitu ya, atau di tengah-tengah dan stabil itu, karena parameternya parameter kesolehan sosial itu kan menurut Kiai Haji Sahal Mahmud ada 5 itu ya. Di dalam bukunya Nuansa Fikih itu disebutkan kesalehan sosial meliputi solidaritas, kemudian toleransi, kemudian memberi atau ta'awun atau bekerja sama, kemudian itidal atau adil dan stabil itu. Insya Allah orang yang berpuasa itu dengan sendirinya semua itu akan tercapai. Parameter-parameter itu bisa diukur oleh orang untuk melihat bahwa orang yang berpuasa pasti akan bisa seperti itu. Terlatih secara perlahan-lahan nggih Pak nggih. Tapi tentu saja yang berpuasanya pun dengan sungguh-sungguh untuk melatih diri nggih Pak. Harus. Ya kalau berpuasa hanya sekedar menahan makan dan minum ya nggak mungkin. Jadi puasa yang betul-betul diniati dulu, kemudian diisi dengan ibadah-ibadah yang seharusnya dilakukan. Ketika berbuka juga segera, tidak menunda-nunda, dan berdoa agar menjadi orang yang mutakin dilakukan. Insya Allah kesolehan sosial akan bisa dicapai itu oleh individu itu. Ini tadi kalau melihat ke parameternya kan ada solidaritas, toleransi, kemudian kerjasama atau ta'awunnya juga. Nah ini yang solidaritas dan toleransi ini di masa pandemi yang seperti ini juga. Nggih Pak, terasa sekali dibutuhkannya ya Pak ya. Bagaimana kita sama-sama merasa ya bahwa pandemi ini sesuatu yang luar biasa, dan sekarang ini gelombang kedua mungkin sudah masuk Indonesia. Saya melihat di India yang begitu mengerikan ya, gelombang kedua COVID-19 itu begitu mengerikan, banyak yang meninggal, banyak yang kena gitu ya. Dan saya baca itu
sudah sampai ke Indonesia, ada adiknya Joko Chandra, itu benar atau enggak informasinya itu ya. Itu tertular COVID dari India, dia sakit hanya 3 hari kemudian meninggal dunia. Ini luar biasa. Oleh karena itu kita perlu solider lah dengan teman kita. Kita harus betul-betul melaksanakan protokol kesehatan dengan benar, dengan ketat. Jangan sampai tidak melaksanakan itu, karena gelombang kedua kalau itu terjadi lebih berbahaya dari gelombang pertama. Prokes kita ikuti, kemudian kita toleran dengan orang. Ketika ada orang yang memang baru datang, ya kita diskusi supaya jangan sampai ini menjadi penyebaran baru untuk COVID-19 ini. Termasuk juga kerjasama bahu-membahu untuk menjaga kebersihan bersama, betul. Kenyamanan dan keamanan bersama nggih Pak nggih. Insya Allah orang berpuasa pasti mau lah. Amin. Baiklah Bapak, kita sudah di ujung waktu dan Masya Allah ini dengan materi yang sudah disampaikan ya Sobat Baik UMP. Jadi karena kita sudah menjalani puasa ini hari yang ke-25, satu sama lain mari kita juga saling bermuhasabah, kemudian menilai ke dalam diri sendiri bagaimana nih kira-kira sudah 25 hari puasanya. Kemudian coba deh dilihat dari berbagai macam parameter kesalehan sosial. Nah, kira-kira ada yang sudah kita jangkau atau belum? Ada yang sudah kita dapatkan atau belum ya? Jangan-jangan sudah 25 hari Pak, tapi ternyata belum ada nih indikasi yang ternyata kita sudah mencapai hal tersebut. Masih ada kesempatan insya Allah ya Pak ya? Masih ada waktu dan mari kita manfaatkan 5 hari ini untuk bisa meningkatkan ketakwaan kita. Dengan takwa kita insya Allah secara sosial akan menjadi lebih soleh, secara individu pasti ya, karena hablum minallah dan hablum minannas ini harus seimbang. Tidak hanya hablum minallah tapi juga hablum minannas juga harus menjadi perhatian kita untuk bisa menjadi orang yang nanti bahagia fid dunya wal akhirah. Amin. Rabbal alamin. Baik nih Pak nggih. Dan terima kasih Bapak untuk waktunya, kemudian juga untuk ilmunya. Salut ya, sebenarnya saya ada wakil rektor ternyata sampai membaca bukunya Kiai Sahal Mahfud ya Pak ya. Iya, kebetulan aja ada. Berarti banyak koleksi bukunya ya Pak ya. Banyak di perpustakaan. Banyak di perpustakaan. Oh, rajin ke perpus juga ya Pak ya. Karena kan perpustakaan UMP kan banyak itu buku-bukunya itu. Iya, banyak memang Pak. Cuma kan nggak semuanya juga rajin membaca. Terkadang ya Pak ya, kita dari sudah memiliki disiplin keilmuan, ya sudah membacanya sesuai dengan disiplin keilmuan kita. Saya baca karena harus menyampaikan materi. Nanti kalau nyebrang itu apalagi saya nih. Nanti kalau saya membaca bidang-bidang yang lain kadang mudeng, tapi ya sejauh itu masih dalam ranah itu mungkin. Ya, memang kalau bidang agama kan tidak hanya lintas ilmu kan. Iya, betul. Jadi memang kita penting sekali belajar agama, karena dengan agama kita akan bisa berbuat sesuai dengan syariat ya. Apa yang boleh, apa yang nggak boleh, apa yang dilakukan, apa yang tidak dilakukan, itu semuanya sudah diatur oleh agama. Betul. Terutama agama kita dasarnya Al-Quran dan As-Sunnah. Masya Allah, nggih Pak. Nggih, sekali lagi terima kasih Bapak. Semoga menjadi amal jariah, nggih. Terus sehat, nggih. Amin. Terima kasih doanya. Sama-sama Pak. Ibu juga sehat. Amin Pak. Nggih, nanti kita semangat juga ya Pak ya. Semoga UMP melalui podcast terus mengudara nanti Pak. Insya Allah ya Pak ya. Wah, terima kasih. Jazakumullah. Baiklah, itu dia Sobat Baik UMP mencapai edisi yang terakhir. Mohon maaf, episode terakhir untuk podcast edisi Ramadan. Sampai jumpa dengan UMP Podcast edisi yang lainnya. Dan terus berusaha, mari kita bermuhasabah dan meningkatkan ketakwaan pada 5 terakhir Ramadan ini. Saya Istianah pamit undur diri dan mohon maaf apabila ada kekeliruan, salah kata selama menemani Anda semuanya dalam UMP Podcast. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Istianah.